Halo, welcome back. Di video sekarang, gue gak bakal langsung terjun ke pembahasan per IT-an, tapi ada hal yang perlu gue bahas sebelum terjun ke pembahasan tersebut. Apa itu? Let's check it out. Oke, sebelum gue bahas secara definisi sendiri, kita searching dulu di Google. Habit. Kita konversi ke bahasa Indonesia. Kita coba ya. The definition of habit is something that you do regularly or an addiction. Maksudnya, jadi suatu hal yang kalian lakukan secara biasanya atau adiksi. Adiksi ini maksudnya ketercanduan juga ternyata bisa disebut sebagai habit. For example, brushing your teeth every morning and every night is an example for a good habit. Maksudnya, tahulah kalau menyikat gigi gitu, membersihkan gigi di setiap pagi dan malam adalah suatu contoh untuk good habit. Terus good habit ini apa? Gampangnya, kalau kegiatan kalian banyak positifnya dan bermanfaat, benar-benar bermanfaat untuk kehidupan kalian, gampangnya sebut aja hal itu sebagai good habit. Karena emang good habit ini dari kata goodnya aja gitu, jadi baik gitu. Jadi perlakuan yang baik, gampangnya kayak gitu. Nah, beda halnya, ternyata ada opposite meaningnya nih. Being addicted to heroin is an example of having a heroin habit. Gampang ya, ini tuh contoh dari bad habitnya. Karena ketercanduan terhadap heroin. Mungkin yang belum tahu heroin itu semacam zat narkotika. Dan emang ketika kita mess with it, emang dapat menimbulkan ketercanduan. Contohnya ya mungkin yang bisa gue example secara lain kayak ketercanduan, being addicted to cigarettes atau rokok gitu. Dan itu kalau kebanyakan juga ya, kebanyakan ngerokok dan emang gak baik gitu, gak baik buat kesehatan. Even sekali aja ngerokok itu gak ada baik-baiknya gitu. Also, kalau gua contohin di kehidupan gua kan suka kopi nih. Jadi kalau kebanyakan minum kopi pun itu masuknya ke being addicted gitu kan ya. Dan itu masuknya ke bad habit juga karena kebanyakan. Taulah kalau kebanyakan, kita search kebanyakan kafein. Secara berlebih juga bisa mengakibatkan berbagai masalah pencernaan. Pasalnya, kafein dapat meningkatkan jumlah asam di perut, bla 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 bla. Yang jelas, kebanyakan mengkonsumsi kafein dapat membuat tubuh kita tidak sehat. Gampangnya kayak gitu. Terus, kenapa sih gue bikin video kayak gini? Alasan yang paling utama, segala sesuatu itu paling utamanya produktivitas dimulai dari cara kita memulai hari. Salah satunya morning routine. Kalian bisa searching. Banyak juga public figure di luar sana yang menerapkan morning routine-nya kayak ya banyak buat dicontoh gitu. Kalau gak jauh-jauh dari gua nih, if you want to know how my morning routine works, sebenarnya pertama gua dimotivasi sama bagaimana orang-orang Jepang melakukan rutinitasnya dalam bekerja. Ada di salah satu channel YouTube. Gua langsung aja cari. Oke,
Paulo from Tokyo. If you're This is a visiting great Japan, guy, you're- I'm not gonna lie. Dia melakukan banyak review, especially Japanese. Kayak ini contohnya. This is a day in the life of a Japanese toy maker. This is a day in a life This is a day in the of a Japanese life of a Japanese toy maker. toy maker. Bahkan seorang toy maker pun punya rutinitasnya sendiri gitu. Dimulai dari paginya kayak gimana gitu sampai berakhirnya hari di mana dia itu melakukan produktivitasnya sendiri. So, if you wanna know how I did this, let's check it out. Oke, sebelumnya banyak aplikasi-aplikasi di smartphone yang bisa kalian dapatkan di Play Store yang dapat membantu kita dalam produktivitas. Karena gua gak mau yang terlalu ribet juga, ternyata ada yang lebih mudah dan ini bisa terintegrasi dengan komputer kalian. It's called as Google Task. Jadi di sini banyak. Sebenarnya awalnya itu blank gitu kan ya, plain, dan itu bisa kita edit sesuai kemauan kita. And if you can see here, gua udah bikin kayak praktikum, routines, to do, deadlines, and everything else. For example, karena gua mau memperlihatkan rutin, jadi gua perlihatkan si morning routine. Okay, here's my morning routine. Gak banyak, tapi this is powerful. I'm not gonna lie. You will be very grateful because you did this. Trust me. Pertama, drink. Kenapa drink? Kita lihat. Gue kasih lihat manfaat minum air putih di pagi hari. Tentu yang gue maksud dari drink itu minum air putih. Minum air putih ketika gue bangun tidur. Jadi ketika bangun tidur langsung minum air putih, manfaatnya kayak gini. Sekalian baca, kulit jadi berkilau, bla 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 bla. So, in conclusion, kita bisa menyimpulkan kalau meminum air saat bangun tidur itu dapat membuat tubuh kita lebih sehat. And this will make us really energetic in the rest of the day. Cobain deh, ketika bangun tidur sekali aja. Ketika bangun tidur, kamu udah nyiapin gelas di meja kamu lah atau di dekat kasur kamu, asal jangan sampai ke tonjok atau ketendang. Secara tidak langsung, kalian sudah menerapkan yang pertama pola hidup sehat, yang kedua morning routine yang pertama atau habit, meminum air putih ketika bangun tidur. So, that's for the example. Jadi, yang kita dapat dari video ini mudah-mudahan kita udah bisa membiasakan rutin. Jadi, gue ngasih sedikit vision lah, ngasih sedikit pemandangan. Bagusnya membuat rutinitas dan habit sendiri. Just try it now. Of course, jangan lupa buat menyesuaikan dengan kesibukan kalian sendiri. Dan selain itu, kita juga udah sedikit melihat perbedaan dari bad habit dan good habit gitu. Dari gambar ini mungkin bisa sedikit terulas. Bisa kelihatan gitu bad habit kayak makan junk food too much, merokok gitu kan ya, and it's not good for health. Kalau di sisi kanan, it's a good habits, dimana segala sesuatu itu teratur dan emang membuat hidup kita lebih sehat. Oke, jadi itu buat video sekarang. Ingat, menjadi seseorang yang produktif dapat didorong dengan dorongan awal yang baik. Contohnya menerapkan good habits yang udah gue sampaikan tadi. So, kalau kalian sampai sini, sampai akhir kalian menyimak, I'll be very thankful karena kalian bener-bener menyimak. Gue seneng banget kalau kalian udah sampai sini.
consider subscribe kalau kalian suka, karena in a short time gue mungkin bakal langsung ngebahas materi per IT-an. Karena sekarang di video sekarang agak out of topic, tapi this is the start of everything. Trust me, after this you will be very grateful, your body will be very thankful, dan waktu kamu gak bakal terbuang sia-sia. So, thank you very much. See you in the next video.